Shalom, selamat sore, kekasih Kristus. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu dan semua saudaraku. Bersama saya Pendeta Tony Sampara dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Manokwari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak, mari kita mau bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur pasal 95 ayat 1 dan 2. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama belajar pada sore hari ini dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Hidup dengan mengendalikan keinginan akan memerdekakan kita dari perhambaan oleh uang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab pada dasarnya keinginan dan kebutuhan merupakan dua hal yang berbeda. Keinginan dan kebutuhan merupakan dua hal yang berbeda. Apabila kebutuhan memiliki batas, tidak demikian halnya dengan keinginan. Semua orang membutuhkan makan. Namun selapar apapun seseorang ia tidak akan mampu untuk makan lebih dari beberapa piring di setiap kali makan. Sedangkan keinginan dirinya untuk makan makanan yang mahal dapat saja tanpa batas, sehingga melampaui kemampuan keuangan yang ia miliki. Apabila keinginan itu tidak dikendalikan, maka yang bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan dan hidup diperhamba oleh uang. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasanya kita harus mengendalikan keinginan agar tidak diperhamba oleh uang. Itulah yang dinasihatkan di dalam Ibrani pasal 13. Di situ dengan tegas disampaikan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ingat,
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berarti, apabila kita mampu mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, yaitu karena mampu mengendalikan keinginan kita, maka kita tidak akan hidup diperhamba oleh uang. Nasihat itu perlu diperhatikan sebab memang uang merupakan hamba yang baik, namun juga merupakan tuan yang kejam. Oleh sebab itu, agar hidup kita tidak dikendalikan oleh uang, maka kita harus mampu mengendalikan keinginan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk mengontrol keinginan kita. Kita harus bisa membedakan sekali lagi keinginan dan kebutuhan. Jangan kita takabur. Jangan kita merasa bahwa kita harus sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, jadilah dirimu sendiri sekali lagi dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang telah Tuhan sediakan. Kalau kita bisa mengontrol hal ini, kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan inginkan, maka saudara, saya percaya kita tidak akan menjadi hamba uang. Tetapi justru sebaliknya, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di dalam kasih-Mu, semua yang kami perlukan di dalam hidup kami telah Engkau sediakan. Sehingga dengan demikian kami tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Kami juga berterima kasih karena Engkau bersedia memenuhi diri kami dengan Roh-Mu, supaya dengan demikian kami tidak hidup dikendalikan oleh keinginan, namun oleh hikmat-Mu di dalam kehidupan seperti itu kami tidak akan diperhamba oleh uang. Namun justru kami dapat menggunakan uang secara bertanggung jawab dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau berkenan menuntun hidup kami di sepanjang hari ini dengan roh dan firman-Mu. Sebagai gembala baik, Engkau senantiasa membimbing dan menyertai diri kami. Engkau memelihara hidup kami di setiap waktu sehingga kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik yang telah Engkau sediakan bagi hidup kami. Bukalah mata hati kami agar kami dapat memandang kebaikan-Mu itu dan menyambutnya dengan iman di dalam hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau sangat memperhatikan kami. Seringkali kami melanggar, seringkali kami berontak, Tuhan, tetapi kasih-Mu tidak berkesudahan. Engkau terus memperhatikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami bersyukur kalau firman-Mu mengajarkan kami untuk boleh mencukupkan diri dengan apa yang telah ada pada kami. Biarlah kami boleh mengontrol keinginan-keinginan kami yang berkelebihan, sehingga kami tahu hidup dalam kebutuhan yang pasti, yang seperti Engkau ajarkan kepada kami. Kami ucap syukur dan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini hamba berdoa memberkati saudara-saudaraku yang hadir, memberkati anak Angel Epah Upuya, memberkati Ibu Yuliana Tan, memberkati Ibu Norsiana Nitbani, memberkati Pak Yos Aki Hari, memberkati anak kekasih Lena Pormes, anak kekasih Via Olive, Tuhan, dan yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Bapa, dalam nama Yesus hamba mohon kasih-Mu turun atas mereka saat ini. Kekuatan-Mu menyertai mereka. Tuhan berikan hikmat marifat melimpah dalam hidup mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka ya Allah,
mereka bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah kasih Tuhan turun melimpah atas mereka saat ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka dari semua sakit penyakit. Dan Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, ya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka boleh menjadi berkat bagi istri mereka, bagi suami mereka, bagi orang tua mereka, bagi anak cucu mereka, dan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba juga terus berdoa memberkati keluarga hamba, Bapak John Ranglalin bersama dengan Ibu Teta di Ambon. Ya Tuhan, hamba percaya kalau mereka boleh menghadapi musibah pada beberapa waktu yang lalu, kami percaya Tuhan bahwa apa yang Engkau izinkan terjadi bagi mereka, semuanya itu baik. Dan Tuhan, Engkau akan menolong mereka, Engkau yang menghibur mereka, Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Dan masalah yang mereka hadapi tidak akan melebihi daripada kekuatan mereka, ya Allah. Hamba mohon dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah kasih-Mu kembali melimpah atas hidup hamba-hamba-Mu ini. Sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi panutan dan menjadi teladan bagi banyak orang, teristimewa bagi anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa Tuhan, memberkati anak-anak kekasih Ellen, Olive, Cynthia, Tuhan juga memberkati, Tuhan pulihkan kekuatan, kesehatan mereka ya Allah. Sehingga mereka boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas pekerjaan mereka yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Kembali seperti sedia kala lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa memberkati Ibu Yulianatan. Tuhan memberkati Ibu Nur. Tuhan memberkati Pak Yos Aki Hari. Tuhan juga memberkati mereka senantiasa. Bahwa mereka terus mengerti kehendak-Mu, bahwa mereka untuk mengasihi Engkau senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba juga terus berdoa memberkati Ibu Nursiana Nitbani bersama dengan suaminya Pak Michael dan ketiga anaknya yang berada di Jakarta. Tuhan tolong mereka dalam semua aktivitas mereka. Perlindungan-Mu turun bagi mereka siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba juga terus berdoa memberkati anak kekasih Angel Epa Upuya. Tuhan jaga dia, Tuhan beri kekuatan, berikan kesehatan selalu kepadanya, dan berikan hati-Mu dalam hatinya untuk selalu rindu bersekutu dengan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, dalam nama Yesus hamba juga terus berdoa menyerahkan seluruh keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu melimpah atas mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini hidup menghargai, menghormati Engkau ya Allah. Setiap roh jahat yang mengikat mereka, setiap roh jahat yang membohongi mereka, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba mohon Tuhan, Engkau buat pembaruan, pemulihan bagi seluruh umat yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Terima kasih, hamba terus berdoa Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu, kekuatan-Mu, menolong anak-anak kami yang sedang menghadapi UTS saat ini. Sekali lagi hamba mohon Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Mampukan, maksimalkan mereka untuk boleh mengikuti setiap kegiatan UTS ini dengan baik. Dan Tuhan buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati para guru pembimbing mereka. Berikan hati seorang hamba di mana mereka boleh mendidik, mereka boleh mengasihi anak-anak kami seperti Engkau mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba juga terus berdoa, Tuhan tolong, mohon belas kasihan Tuhan bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, biar damai sejahtera, ketentraman, ketenangan turun atas kota Manokwari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam kehidupan kami, di tanah kami ini, di tanah Papua. Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini hamba juga mau berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk 1 tahun usia yang Engkau tambahkan kepada anak kekasih Ransika Olga Esterina. Tuhan yang berada di Malang, Tuhan memberkatinya dengan bertambah 1 tahun usia, membuat dia semakin berhikmat, semakin hidup takut akan Tuhan, dan Tuhan tolong dia, buat dia sukses dalam semua studinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada anak kekasih Ransika. Hamba juga berdoa untuk Ibu Rida Tarudatuk hamba-Mu, Tuhan memberkatinya, pribadinya, keluarga rumah tangganya diberkati, dan Tuhan pakai hidupnya terus mempermuliakan Engkau. Spesial bagi cucunya Elgire, Tuhan berkati pertumbuhan Elgire. Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat dan kuat kepada Elgire di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat waktu sore hari ini yang Tuhan sediakan kepada kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu ya Allah. Tapi kami berserah dan kami ucap syukur untuk anugerah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Agung yang sedang bertugas di Sorong. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang terbaik, hikmat, menyertai tugas pekerjaan yang sedang dikerjakan di kota Sorong, hingga pada waktunya selesai dia kembali ke Manokwari, kumpul kembali bersama dengan istri dan anak-anaknya. Semuanya baik adanya ya Allah, karena tangan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi ingat, kita harus hidup merupakan hal pilihan dalam kehidupan kita, yaitu keinginan dan kebutuhan. Kalau kita bisa mencukupkan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah ada, yang Tuhan sediakan, maka kita akan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan melihat kepada keinginan daging ini, tapi kita belajar untuk melihat kebutuhan rohani. Biar Tuhan memberkati kita semua pada sore hari ini. Shalom, tetap semangat, andalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati. Salam MDC.